Selalu kan udah berkali perkenalkan, nama saya Pak Sadi Raja dengan NIM A11 2023 1539, dan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi tugas UAS Kementerian Setiawan, yaitu development aplikasi on-cloud menggunakan Docker Swarm, Traffic sebagai device proxy, dan Network File System sebagai shared storage. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan kalau kita menggunakan 3 VM, yaitu Container Manager yang sebagai Docker Swarm dan sekaligus NFS server. Yang kedua yaitu worker 1 dan worker 2 sebagai worker yang menjalankan kontainer. Nah, di manajer itu service-nya ada apa aja, kita bisa dicek. Nah, di sini ada 3 service, yaitu on-cloud sebagai aplikasi, Swampit, Docker Swampit, ada Docker juga, dan Traffic sebagai device proxy. Kita bisa cek status VM kita apakah ready semua. Kita bisa cek semuanya ready. Nah, kita bisa cek juga ya. Setelah ya semua kita cek juga, kita bisa cek ini stucknya, service-nya sudah sesuai. Di sini ada 3 seperti yang terlihat, ada DB, database, on-cloud aplikasi, Redis Sketch. Nah, Swampit ada agen, aplikasi, database, dan Redis database. Traffic ini satu sebagai device proxy. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama-tama yang dilakukan adalah menghapus semua service yang tidak berguna. Ini saya sudah lakukan. Untuk setelah itu kita setup dulu NVS servernya yang menggunakan, kita download dulu ya, karena saya sudah download. Saya kasih tahu cara downloadnya gimana. Kita tinggal menggunakan ini. Untuk mendownload package NVS-nya, Network File System. Nah, kita sudah download kan. Nah, setelah itu setelah downloadnya, ini download di sini juga ya. Di sini sama sini di manager, container, dan container 2. Setelah itu kita bikin folder mount-nya, folder yang agar dibikin itu agar bisa terhubung di network 1, manager, dan ini di cluster ya, itu namanya cluster, hampir lupa saya. Nah, ini dia, ini directory share. Nah, setelah itu setelah kita udah bikin, kita masuk ke folder, kita masuk ke file ini. Nah, astaga, ini untuk kita taruh ini agar sebagai home container, agar sebagai kontainer 1, kontainer 2, dan manager bisa mengakses ini ya. Kita bikin seperti ini agar semua yang 192.168.56 IP ketiga IP ini bisa saling akses. Kita bikin seperti ini. Nah, setelah itu kita setup client juga ya tadi ya, di worker 1 dan worker 2. Tadi saya kasih tahu cara installnya kan, tadi sudah kasih tahu cara installnya. Nah, kita buat install lagi. Tadi di sini sudah
Install ini seperti ini, dan juga di kedua word coder ini. Setelah kalian jalankan, kalian harus isi ya. Nah, setelah kalian jalankan, kalian akan harus nge-mount worker 1 dan worker 2. Kita mount di sini di manager agar bisa terhubung dengan komen mount tnvs terus 2 268 56. Ini untuk nge-mount di manager ya. Kita lakukan komen seperti ini. Di worker 1 dan worker 2 kita lakukan juga komennya untuk mount. Nah, setelah itu kita cek, ketik enter, kita cek. Ngeceknya apakah sudah termount atau tidak, seperti ini. Sudah, kita cek sudo df main-h. Oh, typo. Nah, bisa dilihat ini sudah termount. Nih, sudah terhubung dengan kontainer. Nah, agar lebih akurat ya, apakah ini sudah persis atau tidak, nah, kita bisa cek. Nah, persis. Nah, kita juga bisa cek di sini juga apakah sudah termount atau tidak. Sudah termount, bisa dilihat. Nah, setelah ketiga ini termount, kita harus buat agar saat ini worker 2 mati, kita matikan terus hidupkan lagi agar tetap termount, yaitu dengan cara menambahkan di VS Tab ya guys ya. Astaga. Oh ya, ini lupa saya atur ini agar bisa dipakai ini. Ini adalah kontainer dari kontainer manager. Ini adalah file yang akan dibuat yang berada di manager, dan ini adalah ya akan untuk dimount saling tercluster. Ini NVS dan network file system kita setting default. Ini juga ya seperti kita taruh di VS Tab taruh ini agar setiap saat kita melakukan, setiap saat kita start atau close VM terbuka lagi, tidak usah nge-mount, kita tinggal ini biar bisa auto termount. Kita cek juga ya di sini. Nah, sudah terimplementasikan keduanya. Nah, setelah itu kita lanjut ya, karena kita sudah selesai melakukan NVS cluster, NVS network file system agar terhubung semuanya. Kita akan deploy OnCloud dengan Docker dan Traffic. Yang pertama yang kita lakukan adalah buat directory OnCloud pada manager. Karena saya sudah buat, kita tinggal masuk ke directory-nya ya. Di tadi server di directory yang agar di directory home container yang share ini, kita bisa cek isi dari containernya. Ada OnCloud dan ada OnCloud file dan MySQL seperti yang tertera pada itu ya, file dan MySQL ini dan ini. Nah, karena ini sudah tercluster, ini juga seperti itu. Kita bisa cek apakah ini sudah tercluster atau tidak. Mirip kan? Kalian bisa juga
untuk melakukan cek ini agar tahu apakah kontainer kalian itu sudah saling tercluster atau tidak. Jadi sudah sama, saling tercluster. Nah, setelah itu kita buat file oncode.dml. Untuk itu deploy aplikasinya kita buat file dulu ya. Kita masukkan service-service apa saja yang berada di situ. Di oncode.dml. Udah oncode dulu. Ya tadi aneh ya, kita bisa isi service apa aja. Ada MariaDB sebagai database, Redis sebagai cache, dan OnCloud sebagai deploy aplikasinya. Di sini tertera di MariaDB ada image-nya. Kita buka versi 10.5. Ini adalah passwordnya OnCloud, usernya OnCloud, passwordnya di password database-nya. Ini health check untuk ngeceknya, gunakan 10 detik intervalnya, dicek 5 kali. Ini adalah volumenya. Nah, ini adalah Redis, kita menggunakan Redis 6. Jadi mereka 1 kali. Ini tabelnya, ini buat worker ya. Ini adalah aplikasi. Ini terkoneksi di database MariaDB dan cache-nya Redis. Dan di sini domainnya untuk dar yaitu komisi gelap. Untuk dibuka wajib domainnya database MySQL, namanya OnCloud. Ini adalah univ untuk ngecek untuk administrasi password dan username lah, anggap saja ini admin udis 2005 saya. Ini tadi health check untuk mengecek juga. Label tipe-nya sekali, menggunakan network sebagai traffic ya. Ini sudah dilihat apakah sudah jalan. Nah, sudah ada ini service-nya Redis, MariaDB, OnCloud aplikasi. Ini buat aplikasinya OnCloud, trafficnya Reflex Proxy, dan servernya ada. Bisa juga di sini di traffic. Nah, sudah ada di sini. Daripada 80 OnCloud sudah aktif ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, kita deploy menggunakan command ini di manager ya guys ya, jangan di dulunya, langsung deploy. Karena kita sudah deploy, ntar akan menunggu, kalian disuruh menunggu ntar. Oh iya, jangan lupa kita sebelum kita masuk ini kita tambahkan ya pointing domainnya, pointing domain untuk itu apa, pointing domain yang dari sini, yang ini dari container manager ke host kita ya, agar bisa dibuka akses website ini maksudnya akses ini agar bisa dibuka. Kalau nggak ditaruh di host, tidak bisa terbuka, malah tidak terbaca gitulah. Nah, setelah itu kita coba upload file satu saja seperti tertera di sini, kecil saja karena nggak usah banyak-banyak. Ini, nah
setelah itu kita lakukan apa tertanya di sini, user, menambahkan user. Kita bisa atur di sini, terserah. Emailnya juga terserah. Ini grupnya untuk apa, mau dijadikan admin atau tidak. Setelah itu kita create. Kita bisa juga atur di sini admin atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kita coba ya, apakah setelah kita matikan salah satu worker, apakah masih bisa diakses atau tidak. Kita matikan worker 1 ya. Bisa dicek. Bisa dicek ya, kalau sudah mati worker 1. Ini akan menunggu lama ya, karena butuh waktu untuk worker 2 membackup worker 1. Nah, by the way, tunggu saja ya guys ya. Kita bisa cek ya, ini down. Kita cek dulu servisnya. Padahal ini sudah up sih. Nah, sudah up kan. Nah, ini sudah berhasil. Kita hidupkan lagi untuk worker 1. Kita coba worker 2 nya. Kita matikan. Apakah worker 2 setelah mati itu masih, aplikasinya masih up atau malah down. Ini masih bisa. Kayak sekarang kita worker 2 nya kita matiin. Nah, kita tunggu ya. Aku butuh makan waktu ini karena menunggu apakah ini jalan atau tidak. Marah ada lama sih ini. Bisa juga cek di Dockerform ya. Sini node-nya mati, servisnya not running. Ini kan lagi loading. Kita cek juga di traffic, dan karena ya lagi loading lah. Kita timeout, kita tunggu saja ya. Memang memakan waktu untuk nge-up lagi nih aplikasinya di komputer worker 2. Kita bisa cek dulu ya. Nah, ini down. Kita cek lagi di servisnya apakah sudah jalan. Ya, kita cek, kita tunggu saja. Nah, oke, sudah jalan, semuanya baik-baik saja. Berarti project akhirnya ini berhasil. Hack capability-nya sudah berhasil. Ya, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau canggung dan seterusnya, kalau terpatah-patah, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.